Sudah 4 kali ternyata kita ya, udah melaksanakan 4 kali. Gernas BBI. PIC-nya untuk Kementerian Desa berada di Direktorat Promosi dan Pemasaran. Program Gernas BBI itu adalah melalui keputusan Presiden RI nomor 15 tahun 2021. Nah, keputusan itu tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Tahun ini nggak hanya Gernas BBI saja, tapi juga ada Bangga Berwisata di Indonesia. Halo Sobat PDKT, ketemu lagi dengan saya Barara Nevika dan saya Aprilia Nurlaili di PDKT Podcast Desa Kepengen Tahu. Terima kasih semuanya, udah rame sekali. Betul, ada 2.000 penontonnya pada hari Luar ini. biasa, udah kayak konser ya. Emberan. Bener. Allah NBSAK. Oke, nah kita ketemu lagi. Iya. Menyapa Sobat PDKT lagi. Betul. Tentunya dengan tema-tema yang berbeda sesuai dengan requestnya Sobat PDKT di episode kita sebelumnya ya. Betul, jadi kita harapkan dengan adanya PDKT ini bisa menambah wawasan teman-teman yang di rumah. Dan juga kita. Dan juga kita. Karena kita juga sering banyak yang kurang tahunya itu. Jadi kita di episode atau di hari ini nih, di episode kali ini, di hari Jumat kali ini, kita mau bahas tema apa sih, Baren? Aku sih kemarin sempat dengar namanya ada Gernas BBI atau GNBBI gitu. GNBBI, apa Iya. tuh? Sebentar ya. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Kalau aku hafal tuh. Tolong dibantu dulu. Jadi GNBBI, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Atau Gernas BBI ya. Iya, betul. Oke, tapi seperti yang udah kita spill tadi, karena kita nggak mungkin ngobrol cuma berdua aja. Iya, betul. Yang ada nanti belanja online. Iya. Kita akan menghadirkan dan ngobrol-ngobrol dengan narsum spesial kita. Oke. Ada Mbak Rizky Rahmawati Lubi. Selamat sore, Mbak. Halo, Mbak Rizky. Kita manggilnya apa ya, Mbak Rizky atau Mbak Rizky? Mbak aja. Iya, Oke. oke. Mbak Rizky ini adalah analis kebijakan ahli muda pada Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Dirjen PAID. Iya. Nanti kalau mau tahu PAID panjangannya apa ada di bawah nanti mau golek gitu ya. Oke, gimana kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Terima kasih loh sudah hadir di studio BPI. Iya, sama saya juga senang bisa berbincang-bincang terkait dengan gerakan nasional ini. Siap. Baru pertama ya Mbak ya mampir ke studio ini ya baru Mbak ya? pertama. Oke. Nanti next episode boleh lah kita bahas tema-tema lain ya Mbak ya. Banyak banget yang bisa kita gali dari Direktorat Promosi dan Pemasaran. Oke, produk unggulan P. Nah, ngomong-ngomong tentang GNBBI ya Mbak ya, kalau tadi sudah teman saya ini ngomong Gernas BBI atau Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Nah, programnya tuh, program Kemendesnya itu seperti apa sih Mbak, kalau boleh tahu Mbak Kiki? Sebenarnya program Gernas BBI itu adalah melalui keputusan Presiden RI nomor 15 tahun 2021. Nah, keputusan itu tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Nah, di tim ini ketua umumnya itu adalah dari Menteri Koordinator bidang kemaritiman dan investasi. Selanjutnya ada wakil ketua dari Menko bidang perekonomian. Selanjutnya Gubernur Bank Indonesia, ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Terus ketua hariannya itu adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf. Dilanjut dengan wakil ketua hariannya ada Menteri Koperasi dan UMKM. Nah, terus ada anggota itu banyak, ada sekitar 23 anggota, beberapa KL yang ada di kita gitu. Nah, Gernas BBI itu sendiri lahir sejak tahun 2021. Kita sudah mengikuti Gernas BBI ini mulai dari 2001 sampai 2024, Mbak. Sudah 3 tahun. Gitu. Iya, sudah 4 tahun berjalan. 4 tahun. Betul, Sudah 4 tahun. Ini 2024 kan kita sudah selesai. Udah selesai. 2021 waktu itu pertama kali kita melaksanakan Gernas BBI itu di Kalimantan Timur. Terus di 2022 itu kita pelaksanaannya di Maluku Utara. Nah, 2023 kita pelaksanaannya di Sulawesi Tenggara. Nah, 2024 ini yang kemarin baru selesai kita melaksanakan harvesting
itu kembali lagi ke Maluku Utara. Iya, seperti itu. Jadi udah 4 kali kita melaksanakan Gernas PBI. PBI, dan PIC-nya untuk Kementerian Desa berada di Direktorat Promosi dan Pemasaran. Gitu. Jadi di situ silsilahnya tuh. Awalnya ya. Awalnya. Stakeholdernya. Terus Iya. Mbak, kita ngobrol mungkin ke BUMDes-nya Mbak. Di BUMDes itu bisa berperan apa sih Mbak di dalam GNBBI? BUMDes ini perannya sama dengan UMKM. BUMDes itu istimewanya Kemendes ya. Mungkin untuk KL lain seperti Kementerian Koperasi atau Perindustrian Perdagangan mungkin yang dibina adalah kelompok-kelompok usaha UMKM, artisan, IKM. Tapi istimewanya di Kemendes itu ya ada BUMDes. Jadi kita tidak hanya melatih para UMKM. Secara generalisasi kita memang harus membina UMKM juga, tidak hanya BUMDes. Jadi istimewanya di kita BUMDes itu juga ikut andil, ikut dalam pembinaan kita selama mengikuti Gernas BBI. Karena Gernas BBI itu sendiri itu rangkaian kegiatannya panjang banget. Nah, ini gimana tuh Mbak? Nah, kegiatannya itu mulai dari pra-event, mulai dari dari main eventnya sampai dengan tahap setelahnya itu adalah kegiatan monitoring evaluasi sampai ke tahap ABBI, Anugerah Bangga Buatan Indonesia. Jadi di tahap awal tuh pra-event kita kumpul bersama top brand, membicarakan dengan konsep kita mau seperti apa nanti akan dilaksanakan, melaksanakan pelatihan di eventnya, terus di main eventnya melaksanakan harvesting. Kok harvesting ya? Harvesting kok ibaratnya kita macam panen gitu. Iya, ini ibaratnya panen besar gitu kan. Saya juga ingatnya itu game harvest. Iya. Nah, itu harvesting itu kegiatannya itu ya kegiatan dari rangkaian 3 bulan ini kita pelatihan dinilai tuh mana BUMDes atau UMKM yang terbaik di antara itu. Nah, kita umumkan nanti di acara harvesting gitu. Nah, di harvesting ini nanti yang nggak sampai situ aja. Jadi pemenang-pemenang ini juga akan kita ikut lomba di ABBI. Untuk persiapan di ABBI ini penilaian tingkat nasionalnya. Nah, nanti diumumkan di tingkat, nanti para kurator berkumpul, diadu lagi nih, udah diadu, terus diumumkan lagi gitu. Kebetulan 2024 ini nanti pelaksanaannya di bulan Desember tanggal 13 di Banyuwangi. Itu yang ABBI itu Mbak? Iya, ABBI. Jadi para champion ini namanya juara-juara, kita bilang para championnya UMKM ini akan kita adu lagi masuk ke ABBI gitu. Oke, jadi itu ya. Seperti itu. Perannya ya seperti iya. itu. Oke. Tapi ngomong-ngomong tadi kan sempat di spill dikit ya Mbak Rizky ya. Tadi yang terakhir tahun 2024 dilaksanakan kembali di Maluku Utara. Untuk kali keduanya ya Maluku Utara ya. Nah, saya penasaran nih Mbak, tindak lanjutnya setelah kegiatan kemarin nih seperti apa Mbak ke depannya? Kalau tindak lanjut kita ya pasti kita berharap top brand yang sudah kemarin membina itu akan dilanjutkan lagi, mungkin terkait dengan seperti Shopee mungkin punya kelasnya tersendiri ya. Marketplace itu mereka akan berencana teman-teman para champion ini yang nggak champion aja, yang tidak dalam hitungan champion juga bisa ikut karena mereka akan tetap membuka kelasnya seperti itu. Jadi yang kemarin ada partisipasi walaupun belum menang ibaratnya gitu ya Mbak, tapi tetap bisa partisipasi. Tetap mereka tetap berpartisipasi. Ya. Kita pasti berharap ke depannya lebih ini lagi lah, lebih di apa namanya ya, seperti lebih didorong lagi lah supaya yang sesuai dengan target yang kita inginkan gitu. Nah, selanjutnya yang ABBI itu tadi yang kita harapkan kalau bisa dari Maluku Utara ada yang menang lah gitu, dari para championnya. ABBI itu yang ngadain siapa Mbak kalau di kita ini Mbak? Kebetulan PIC tahun ini itu adalah dari Kementerian Koperasi bersama dengan IDEA. Bersama dengan IDEA. Nanti dari IDEA ini akan merekrut para kurator. Biasanya kurator-kurator ini dari KL. Kita menilai dari yang dinilai para champion ini banyak dari segi produknya, dari segi bahan yang dia gunakan,
termasukkah bahan-bahan yang memang ada di Indonesia, terus banyak pekerja yang dia rekrut, baru dinilai juga terkait dengan legalitas produknya, kita juga dinilai di situ. Jadi ada banyak penilaian, tidak hanya rasanya yang enak, eye-catching, bungkusnya, tapi terkait dengan pekerjanya, dengan bahan baku yang dia gunakan, laporan keuangan dia sudah berbasis digital atau enggak, itu semua kita akan nilai. Hakinya mungkin. Iya, hakinya juga. Ya, iya, jadi persyaratan untuk bisa masuk menjadi championnya ABBI. Oke. Terus ini Mbak, kan kita udah punya Gernas ini ya Mbak. Iya. Jadi ibaratnya kayak, kalau saya salah tolong koreksi. Jadi mungkin ini salah satu upaya juga pemerintah supaya kita menggalakkan produk-produk Indonesia buatan kita sendiri ya Mbak ya, supaya lebih ibaratnya lebih dipakai di bangga. Lebih bangga gitu, kita pakai lebih bangga. Nah, sejauh mana sih Mbak Gernas BBI ini terhadap pertumbuhan penjualan di BUMDes, di desanya? Gimana tuh Mbak kira-kira? Kalau ini ya, saya sedikit cerita sejarahnya ini, perkembangannya Gernas BBI. 2020 sampai dengan 2021 kita itu mendorong BUMDes dan UMKM lah di Gernas ini ya. Saya sebutkan UMKM karena kita sini bersifat general ya, kita tidak terpaku terhadap BUMDes saja. Itu kita mendorong untuk masuk ke ekosistem digital. Karena kita masih istilahnya masih baru pertama kita melaksanakan Gernas BBI. Nah, selanjutnya di tahun 2021 sudah bergerak karena ada arahan untuk pemerintah menggunakan produk dalam negeri, belanja pemerintah. Dari situ kita juga berupaya agak lebih peningkatan. Nah, di 2023 dengan 2024 itu kita lebih mendorong dan lebih mendalami terkait dengan penjualan dan didampingi. Jadi gini Mbak, tahun ini nggak hanya Gernas BBI saja, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, tapi juga ada Bangga Berwisata di Indonesia, BBWI-nya. Jadi keistimewaannya tahun ini itu yaitu BBWI-nya. Jadi ada wisata-wisata yang kita angkat gitu. Dari dalam negeri ini ya. Iya, karena wisata kan tidak hanya kunjungan, tidak hanya berkunjung aja, produk-produk wisata, misalnya Kria kan itu juga bagian-bagian, pesan oleh-oleh, itu kan juga termasuk bagian dari berwisata. Betul. Nah, berwisata bukan hanya kunjungan kita ke melihat pemandangan, tempat wisata. Orang yang datang masuk ke Maluku Utara, khususnya ya Maluku Utara sekarang, atau di provinsi lain lah yang gitu, itu juga akan diperhitungkan gitu, termasuk seperti kita datang berkunjung dinas gitu di daerah mana, itu juga termasuk ibaratnya diartikan juga dalam berwisata. Iya, hitungannya juga berwisata. Karena itu kan kita ibaratnya memberikan berjalan lah, istilahnya memberikan uang kita lah, peredaran rupiah di sana gitu. Perannya BUMDes sejauh ini ya mungkin kita perlu perhatian khusus ya terhadap BUMDes. Tidak sebanding ini dengan kenyataan yang ada ya, kita tidak bisa menutup-nutupi terkait dengan BUMDes. Kita memang perlu bekerja keras. Tapi sejauh ini BUMDes yang sudah mempunyai produk sudah banyak yang bagus-bagus. Kami juga lagi nyusun beberapa katalog. Walaupun agak susah ya, tapi alhamdulillah ada beberapa yang bisa kita banggakan lah terkait produk-produk tersebut. Jadi kita lagi mencoba menyusun, mudah-mudahan dengan kegiatan yang selain daripada Gernas BBI ini juga mendukung kegiatan-kegiatan promosi lainnya gitu. Harus ya, semoga Ini tuh logonya yang I Love Indonesia itu bukan sih, Mai? Gernas BBI itu. Iya, Gernas BBI. Yang ada Bangga Indonesia. Iya. Ada lope-lopenya bukan? Iya, ada lope. Ya? Ada lope-lope. Nanti mungkin bisa ditampilin ya. Kayak gini, emo love. Oh, ada di top. Ada. Gitu ada. Ada. Kalau logo kita bisa berubah setiap tahun tergantung ikonnya daerah. Dulu Maluku Utara itu burung apa ya? Ababil.
Canda Mbak. Maluku Raja Wali. Burung bidadari. Burung bidadari. Burung bidadari. Itu 2 tahun lalu pakai ikonnya burung bidadari. Terus ganti lagi. Tahun ini Cari untuk burung bidadari gimana, cariin nggak Mbak? Ini saya ngomong sama editor kita nih Pak. Coba nanti muncul di videonya. Iya, itu burung bidadari. Tahun Jadi ini? untuk tahun ini kita ngambil ikonnya Bangga Buatan Indonesia yang love, disandingi dengan di dalam tuh kalau nggak salah ada benteng Tolire, ada benteng ya, benteng Oranye apa Tolire itu ya, Yang kalau khas nggak Maluku salah. Utara Iya, itu. khasnya Maluku Utara. Terus ada apa gitu? Lihat aja deh ntar di gambarnya. Oh iya nanti ada ya, nanti muncul entah di sini pokoknya lihat aja nanti di mana Golek mau berkarya. Oke. Tapi Mbak Diski, saya penasaran juga nih, sejauh mana sih Kemendesa atau khususnya Ditjen Paid nih untuk memfasilitasi promosi BUMDes ini sebesar atau sejauh apa Mbak? Dengan segala keterbatasan kita berusaha sebaik mungkin. Seluruh daya upaya ya Mbak. Daya upaya teman-teman kita di promosi itu hebat-hebat semua. Keren. Pencapaian. Beberapa ada di sini teman-teman. Beberapa ada di sini. Tapi nggak bisa disorot. Walaupun kita dengan keterbatasan, insya Allah teman-teman secara maksimal, terutama kita lagi ya menyusun katalog itu sendiri, berupaya untuk menghubungin BUMDes yang memang benar-benar, ayo dong kirim produknya. Walaupun dengan foto yang alang kadarnya yang kita agak susah gitu, aduh gimana nih miring sini miring kan kadang asal ngefoto ya itu jadi PR berat teman-teman tim editor kita juga untuk membuat itu semua ya harus bekerja keras lah. Semangat tim promosi. Semangat tim promosi dan pemasaran. Jadi memang yang dibilang tadi ya Mbak Diskiat, dari segala lini itu dikerahkan untuk mempromosikan, untuk berperan aktif gitu ya untuk mempromosikan produk BUMDes ini, luar biasa. Mensukseskan produk Bangga Buatan Indonesia. Sama berwisata di Indonesia. Berwisata. GNBBWI. BBWI, Bangga Berwisata di Indonesia. Berindonesia. Bangga Berwisata di Indonesia. Oh iya. Udah lama nih. Tapi saya cuma gini-gini lagi ngomong Mbak. Mbak, pasti kan ini menurut saya acara besar sih, saya ngebayanginnya. Mbak ini besar banget karena memang nasional ya, bisa dibilang ya Mbak. Tantangannya Mbak yang dihadapi. Wah, udah bilang ini Tantangannya yang dihadapi oleh Mbak dan teman-teman dalam menyukseskan gerakan ini. Kalau tantangan banyak banget ya. Tapi alhamdulillah semua terjalan. Luar biasa. Tidak ada yang tidak terjalani, ibaratnya karena kita berjalan bersama-sama, nggak sendiri, ada teman-teman di belakangnya support, ada pimpinan yang support. Alhamdulillah bisalah kita terlewati semua teman-teman. Nah, tuh ibaratnya ya nggak juga sih begadang-begadang, tapi kata orang ya, teman-teman, aduh udah mulai gernas nih, tensi sepertinya udah mulai makin meningkat. Wah, senggol bacok ini mas. Senggol bacok. Pokoknya di gernas ini kita nggak boleh ada yang sakit hati kalau misalnya lagi tensi naik, apalagi pas lagi turun lapangan. Ya, nggak boleh baper ya Mbak. Harus positive thinking aja gitu. Mungkin lebih baik, apalagi pas waktu kita turun lapangan. Dan yang mungkin yang tersulitnya namanya menyatukan dua lembaga ya, dari Pemprov, dari kitanya, dari Tobrennya, memang harus bersabar karena setiap tahun kita melaksanakan Gernas BBI ini ada evaluasi. Awalnya kita sebagai campaign manager. Nah, campaign manager tuh artinya kita lah yang punya gawe kegiatan itu. Co-campaign itu seperti Pemda gitu. Nah, itu di tahun 2021. Di tahun 2022 beralih lagi mereka sebagai campaign manajernya di daerah, kita sebagai co-campaign. Pokoknya setiap evaluasi itu kembali karena tidak mudah berkoordinasi dengan Pemda, mungkin terkait dengan support yang lain-lain kan harus dipikirkan juga. Mungkin butuh kondisi yang benar-benar
inilah enak supaya belum lagi kita dengan top brand, kita harus bagaimana mengajak top brand ini supaya ayo dong bantu, karena memang juga mereka diarahkan untuk mendorong terkait dengan penjualan, promosi dan pemasaran. Jadi support dari para top brand itu alhamdulillah. Nah tahun ini para champion ini dapat hadiah gitu dari beberapa, selain hadiah dari kita dari Kementerian Desa, juga ada dari Garuda support e-voucher ya, perjalanan terbang, iya 1,5 juta dengan di platform. Ada dari video.com juga. Kalau kita kan video.com berbayar itu kan per bulan. Nah ini dibebaskan selama 1 tahun. Terus ada apa lagi? Lumayan, lupa saya. Series banyak. Udah itu aja kayaknya. Itu aja. Garuda, video.com dari kita. Iya. Oke. Banyak iya, banyak. Oke, apalagi video.com-nya setahun bisa lah itu nonton series itu setiap hari. Sama nonton bola ya yang lagi sekarang. Benar nonton bola 1 tahun. Ya, alhamdulillah tuh. Gak hanya Garuda loh yang memberikan support. Nih, saya juga nggak hafal saking banyaknya itu ya. Ada Kris, mereka juga ngasih pelatihan. Terus ada BRI, ada BNI, ngasih pelatihan. Pokoknya ada Tokopedia, ada Shopee, ada Pos aja, ada Link aja, macam-macam ya. Terus ada apa lagi tuh? Itu masuk ke top brand berarti ya Mbak ya? Iya, yang tadi top Mbak brand. sebutin itu ya? Iya, top brand. Masih banyak ada Padi UMKM itu dari Telkom, Padi UMKM itu dari Telkom. Nah, di dalam pelatihan itu sendiri, di dalam pelatihan itu supaya menghidupkan suasana yang ada di dalam pelatihan, para top brand ini juga memberikan hadiah kepada para peserta. Gitu. Iya. Prosesnya itu dari tahapan prosesnya. Oh, dapat juga. Iya. Nah, waktu pas di acaranya harvesting juga ada dukungan souvenir dari Mandiri, dari BRI. Pokoknya para top brand ini bertaburan lah segala hadiah-hadiahnya, dukungan. Ngalir pokoknya. Ngalir lah top brandku. Jadi macam-macam. Apa ya? Apa lagi? Bisa kali. Oke. Tapi Mbak Rizky, saya penasaran nih, sebenarnya gimana sih Mbak idealnya nih ya, BUMDes tuh merespon umpan balik gitu dari konsumen. Misalnya nih pesanannya kan banyak nih. Respon idealnya tuh seperti apa demi apa ya, peningkatan kualitas gitu Mbak? Ini responnya BUMDes. Kalau BUMDes responnya baik kalau ada peningkatan, tapi ini menjadi PR kita bersama ya di Kementerian Desa. Mungkin kita perlu dukungan support beberapa bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas produk ini sendiri. Karena kita tidak mengucilkan, belum banyak BUMDes yang mungkin masih ini apa namanya, belum siap terkait terutama kualitas produknya. Mungkin dia memproduksi produknya belum ada gitu yang ngajarin begini loh cara memproduksi produk supaya tahan lama. Masih minim. Iya, jadi kita berharap mungkin dari Kementerian Desa atau dari BPSDM di sini yang memberikan pelatihan-pelatihan mungkin seperti itu, para PSM kita harapkan akan seperti itu. Habis itu gimana caranya mereka akan mendapatkan legalitas produk kalau produknya belum memadai. Tidak mungkin kekurangan teknologi pendukungnya kali ya. Segala keterbatasannya harus PR berat memang mengurus BUMDes ini, tidak segampang yang UMKM yang permodalannya sudah banyak, sudah mapan dengan kualitas SDM-nya juga sudah memadai, didukung dengan teknologinya. Nah, itu yang mungkin perlu treatment khusus dari kita untuk membantu agar si para BUMDesnya ini tidak hanya kualitas produknya yang baik, tapi kapasitas
si pengurus BUMDes harus dilatih dan didorong terus. Iya, supaya supaya setara dengan para pelaku UMKM lainnya. Tidak ketinggalan zaman. Iya, tidak ketinggalan zaman dengan permintaan pemasok barang yang lagi update lah saat ini tuh mereka tuh bisa ngejar. Bisa menyesuaikan gitu ya Mbak ya, karena skillnya tetap harus diupdate terus menerus. Makanya di pelatihan kali ini kita diminta untuk mendorong si pelaku-pelaku usaha atau dan BUMDesnya ini masuk ke platform digital supaya mereka melek digital gitu. Betul. Jadi kan ketika dia di digital pasti dia ketemu banyak buyer, ketemu ini macam-macam, nanti kita kayak bisa buka mata gitu ya. Iya. Ternyata masih banyak yang perlu dibenahi gitu ya. Iya. Jadi seharusnya sih dengan tayangan ini sih diharapkan mungkin ada yang nonton pelaku-pelaku BUMDes pengurus BUMDes ini sih seharusnya bukan jadi tempat untuk minder ya apabila ada Gernas ini tuh menurut saya pribadi jadi kayak termotivasi. Iya, harusnya memotivasi teman-teman pelaku BUMDes yang ada di desa-desa gimana sih caranya supaya bersaing secara sehat dengan UMKM yang udah ada gitu ya, upgrade skill. Betul. Upgrade skill, benar. Betul. Ini keren banget nih karena ada pelatihannya juga ternyata ya Mbak ya. Iya, ada pelatihan. Di serangkaian 3 bulan acara itu. Iya, 3 bulan dalam rangkaian 3 bulan itu pelatihan dan kita juga menilai untuk memilih champion ini kan kita menilai dari keaktifannya, dari kita juga mengajukan memberikan post test, pretestnya juga untuk dinilai di situ. Itu juga kita nilai dari produknya dan yang lain-lain. Sebagai bentuk apresiasi kita, itulah pemenang champion dan dukungan-dukungan para top brand supaya para teman-teman UMKM, teman-teman BUMDes ini makin semangat. BUMDes juga semakin iri dalam arti kata positif ya. Betul. Irinya membangun. Aku harus lebih baik gitu. Nah, kita berharapnya seperti itu gitu. Mudah-mudahan ya teman-teman BUMDes yang menonton terpacu. Iya. Ada cerita menarik nggak nih Mbak selama di BUMDes ini dalam Mbak berkiprah itu di GNBI ini pernah nggak ketemu kejadian menarik di BUMDes? Kalau kejadian menarik sih nggak terlalu karena kita memang pelatihannya banyak di online ya. Kita banyak bertemu di online seperti biasa karena kita via Zoom. Balik tadi keterbatasan kita hanya sampai di situ. Tapi ya kita berusaha semaksimal mungkin. Alhamdulillah yang ikut Zoom walaupun nggak sebanyak yang seperti yang dibayangkan karena kan kita hanya melatih yang hanya untuk Provinsi Maluku Utara aja, tidak untuk yang lain-lainnya gitu. Kalau berarti sekarang Mbak udah ada championnya ya? Sudah kita kan tanggal 12 Oktober kemarin sudah melaksanakan harvesting di Maluku Utara. Istimewanya tahun ini harvesting kita itu dirangkaikan dengan kegiatan Hari Ulang Tahun Provinsi. Jadi pas ya. Iya. Begitu juga dengan yang lain. Para KL lain juga melaksanakan harvesting itu di acara Hari Ulang Tahun provinsinya atau kota atau di mana dia tetap dilaksanakan gitu. Iya, perayaannya gitu ya. Iya. Nah, di Maluku Utara banyak rangkaian, ada Hari Kesatuan Gerak PKK, ada Hari Literasi, ada pokoknya banyak deh rangkaian acaranya itu. Nah, harvestingnya itu dilaksanakan setelah upacara Hari Ulang Tahun Provinsi. Pas banget Oktober kan Hari Literasi kan. Iya, jadi mereka juga melaksanakan kegiatan itu. Kita juga, tapi itu dalam waktu 5 hari tuh rangkaian mereka tuh udah banyak. Nah, acara puncaknya tanggal 12. Tapi asyik, nambah pengalaman, nambah jejaring terhadap para top brand itu dan positif yang kita ambil. Kita berharap tidak hanya saat Gernas BBI aja ketemu dengan top brand, tapi nanti akan ada lanjutan-lanjutan berikutnya. Misalnya mungkin ada impian gitu desa-desa wisata ini masuk ke platformnya Garuda atau majalahnya Garuda yang suka atau display itu ya Mbak. Nah, jadi promosinya itu bukan hanya promosi di luar, tapi kita kepingin bedanya ini ya kita mungkin dengan Menparekraf kali Kementerian Parekraf mungkin mereka kelompok wisata yang dibangun kita mau berharap
bumdes ini nanti yang akan didorong untuk berkembang wisatanya gitu. Karena ikonnya Kemendes kan bumdes. Iya, betul. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita memang harus mendorong bumdes menjadi lebih baik. Itu harapan. Mungkin bisa terdorong juga dengan program yang akan diluncurkan dalam waktu dekat ini, yaitu makan siang gratis. Makan siang bisa gratis. juga mungkin ada irisannya kan ya Mbak? Ada irisan. Diharapkan bumdes-bumdes ini dapat menyediakan bahan baku yang digunakan untuk support makan siang gratis. Karena apalagi mengaktifkan ya ibu-ibu yang ada di desa tuh, ibu-ibu PKK kan banyak banget tuh. Bisa buka dapur umum, menambah penghasilan ekonomi keluarga, anak-anak dikasih makan gratis. Kayaknya menarik banget gitu kalau menarik daripada makan gabut siang gitu ya. Makan siang gratis tuh. Nah, karena ada makan siang gratis. Nah, kami itu kemarin tuh beberapa hari, udah 5 hari yang lalu itu terus Zoom dengan per wilayah kita bagi tuh dengan LKPP terkait masuk ke platformnya digitalnya untuk bumdesnya ini gitu. Katalog ya Mbak? Ke e-katalog supaya bumdes-bumdes itu ikut peran serta. Ya nggak tahu nanti hasilnya bagaimana, tergantung bumdesnya aja. Yang pasti Direktorat Promosi lebih mendorong supaya desa-desa itu terutama bumdes bisa ikut andil di kegiatan-kegiatan yang lagi booming lah sekarang. Seperti itu. Dan menggunakan produk Indonesia tentunya Mbak ya di bumdes itu. Kalau dari Direktorat Promosi dan Pemasarannya aja timnya aja udah semangat, udah gencar nih sampai mendorong semangat banget deh. Jadi pengurus bumdesnya, pokoknya bumdes di desa-desa ini harusnya nggak kalah semangat, harusnya lebih termotivasi. Seperti itu. Betul. Jadi jangan kalah semangat. Biar terus di-upgrade dan produk-produknya lebih berkualitas gitu kan Mbak ya, harapannya ya. Harapannya seperti itu. Jangan mungkin kalau menunggu dari kita ya, pelatihan-pelatihannya mungkin belum terlalu banyak. Kan sudah banyak tuh di YouTube, di mana untuk mengupgrade skill itu di YouTube tuh udah banyak banget. Bumdes, pengurus-pengurus bumdes, para pelaku usaha yang ada di bumdes punya niatan aja itu mengupgrade skill dari buku, dari YouTube, berbagai teknologi. Banyak cara. Yang penting ada niat dan usaha yang supaya menjadi lebih baik lagi. Jangan itu cuma nunggu ya Mbak. Iya, jangan hanya menunggu kok ada pelatihan aku ikut gitu. Jangan seperti itu. Kita memang harus ada dari dalam inisiatif. Iya, benar sekali. Itu yang paling penting. Luar biasa Mbak Rizky. Luar biasa. Ngomongin tentang Gernas BBI, produk-produk bumdesnya, bahkan sampai mengurus bumdesnya gimana memunculkan inovasi atau upgrade skill dan segala macam agar kita nggak ketinggalan zaman gitu. Karena sebenarnya itu untuk kebaikan bumdes sendiri, karena kan kalau Kemendes ikonnya bumdes ya gitu. Jadi mungkin dengan Gernas ini yang tadinya belum bisa ikut masuk ya Mbak ya, menjadi salah satu champion, bisa jadi setelah ini lebih termotivasi. Oh ternyata ada ini ya, gitu. Aku ikutan gitu kan jadi gitu ya. Gitu. Oke. Mbak Rizky, BTW terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Sama-sama. Jangan kapok-kapap dengan semangat tim promosi dan pemasaran. Masih ada tahun-tahun selanjutnya kan ya. Iya. Tahun depan kita belum tahu ada Gernas atau enggak. Iya, karena ini ya Mbak ya. Pada pecah-pecah semua. Goyang-goyang aja ya. Iya, kita tunggu aja tahun berikutnya. Semoga ada yang lebih baik lagi. Iya, ada gebrakan baru yang lebih baik lagi ya Mbak ya. Maju untuk di desa. Iya. Siap. Tepuk tangan lagi dong. Iya, bingung kan mau ngomong apa, jadi tepuk tangan aja. Oke, jangan lupa juga Sobat PDKT, episode kali ini selalu akan tayang di kanal YouTube BPI Kemendesa PDTT setiap hari Jumat jam 5 sore. Jam 5 sore. Jangan lupa di like, komen, subscribe, share, dan aktifkan lonceng merahnya. Nah, kalau
Sobat PDKT kepengen ada usulan tema nih, ada usulan tema menarik, kepengen bahas apa ya di episode selanjutnya, langsung aja bisa komen di kolom komentar. Ingat, komen jangan absen, jangan hadir aja di komen mau bahas apa gitu. Di sini ada banyak dirjennya. Oke? Ya. Minta geruduk. Tolong di-cut. Oke, kalau kayak gitu saya Baren Ronevika. Saya Aprilia Nurlaili. Saya Rizky. Oke, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.